Alhamdulillah, Hari Syiar Bermuhammadiyah virtual yang kedua ini sudah kita mulai kembali, dan alhamdulillah hadir di hadapan kita Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Jumarin dan Bapak Mawardi. Marilah pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, beri kemampuan sehingga kita bisa bertatap muka dalam virtual ini untuk mencoba membahas tentang pendidikan di Kulon Progo. Nanti akan disampaikan beliau berdua beberapa hal kaitannya dengan kebijakan, dan mungkin akan berbicara banyak hal kaitannya dengan pendidikan kita di Kulon Progo. Mohon maaf. Kedua, tentu salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai hari ini. Dan setelah hadir, kita lihat dalam monitor virtual kita dengan akun @pdm Kabupaten Kulon Progo, ini yang menjadi narasumber kita. Beliau berada di kantor sekretariatan kita, di kantor pimpinan daerah. Dan seperti yang awal tadi kita sampaikan, selama session materi, ini para partisipan ini mic-nya saya off-kan untuk bisa mendengarkan. Tetapi nanti setelah materi disampaikan, seksi pertanyaan, nanti mic dari Bapak Ibu bisa diaktifkan secara mandiri. Kita akan buka secara umum. Nah, ketika nanti dibuka secara umum, monggo yang akan menyampaikan pertanyaan beberapa hal nanti bisa langsung bertanya dengan waktu. Selanjutnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Jumarin dan Bapak Mawardi, untuk session yang pertama, tentu Pak Dr. Jumarin dulu untuk bisa memberikan banyak hal, dan kita pastikan bahwa mic-nya siap di unmute dulu, nanti setelah itu baru bisa menyampaikan beberapa sebentar. Monggo Bapak Jumarin, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Majelis Kasmen PGM Kulon Progo, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kepala sekolah di lingkungan Majelis Kasmen Kulon Progo dan juga di tingkat daerah, para peserta Hari Syiar Bermuhammadiyah virtual. Hari ini kita bisa bertemu melalui dunia maya dalam rangka pengajian Hari Syiar Bermuhammadiyah yang pada pagi hari ini mengambil tema mencari solusi pendidikan di era COVID. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, tentu kita harus bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, diberi amanah untuk terus menyempurnakan ikhtiar kita di dalam berkhidmat kepada Allah melalui persyarikatan. Dan sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus selalu bersabar dan berhusnuzon, berbaik sangka terhadap takdir, qadar dan iradah Allah. Apapun yang terjadi, yang kita hadapi,
tidak lepas dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita harus berhusnudon kepada Allah. Termasuk kita dalam suasana pandemi COVID-19 yang hari ini tren kurvanya masih naik, bahkan di bulan Progo kemarin sore ada tambah 3 positif COVID. Jadi cukup setelah 2 bulan Progo kosong, ada 1, ini tambah 3 lagi. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Dan kita tetap harus optimis, tidak boleh putus asa. Mungkin saya mengambil ibrah dari Nabi Yakub. Meski sudah bertahun-tahun mulai anaknya Yusuf berpisah, ketika mungkin masih umur berapa tahun, 5 tahunan kira-kira, sampai Yusuf menjadi Menteri Keuangan di negeri Mesir, Yakub tidak pernah putus asa, tetap optimis, yakin suatu saat akan ketemu. Dan alhamdulillah optimisme ini akan dibalas oleh Allah dan bisa ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bicara umum saja, nanti yang spesifik biar Pak Mawardi dan mungkin dilengkapi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya pengalaman di lapangan, pengalaman real di lapangan. Kita bisa memahami ya dampak COVID-19 ini cukup mungkin terstruktur masif, sistemik, semuanya terkena semuanya, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, seluruh profesi, termasuk di bidang pendidikan, dan wabil khusus lagi di kaum pendidikan. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan juga terkena dampak ini, baik di tingkat prasekolah atau informal sampai ke perguruan tinggi, semua terdampak dengan adanya COVID ini. Tapi insya Allah kita yakin, Pak, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada masalah pasti ada solusi, ada kesulitan, insya Allah suatu saat ketika kita bersabar pasti akan ada kemudahan, dan kita yakin itu janji Allah. Dan ini juga untuk menguji siapa di antara kita yang iman kuat. Kalau tidak ada pandemi dan persoalan, banyak orang yang out of control, lepas kontrol, bisa pesimis, pro, kemudian sudah tentu tidak begitu. Nah, untuk menghadapi persoalan-persoalan sebagai dampak COVID ini, dan tentu kita harus mensiasati menghadapinya agar pendidikan di Persyarikatan di Muhammadiyah tetap berjalan optimal, efektif. Tentu semua pemangku kepentingan, baik di tingkat satuan pendidikan, kemudian di tingkat atasnya mungkin di tingkat majelis, di desmen cabang, di daerah, wilayah, semuanya pasti harus berpikir yang lebih, dan tidak berpikir linear seperti biasa-biasa. Sebab kalau biasa pasti persoalannya tidak akan tertangani. Sebab kejadiannya luar biasa. Nah, mungkin salah satu model analisis kita bisa menggunakan model SWOT. Kita analisis dulu kekuatan kita, peluang kita, kemudian kelemahan, keterbatasan, dan tantangan. Dan kita yakin di pendidikan Muhammadiyah itu punya kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Paling enggak semangat beribadah, keikhlasan, pengorbanan ini saya yakin ini sudah teruji sejak zaman founding fathers kita, Kiai Ahmad Dahlan, yang luar biasa, dan diteruskan sampai sekarang.
Dan umumnya ketika berkhidmat di dunia pendidikan Muhammadiyah itu nilai keperjuangannya, keikhlasannya tidak bisa terukur saking banyaknya. Kita punya kekuatan, ya. Entah kekuatan itu kekuatan jaringan, kekuatan sistem struktur kita mulai dari bawah sampai atas dan semuanya. Dan peluangnya saya kira jauh lebih luas, ya. Tetapi juga kita tidak tutup mata, banyak juga keterbatasan kelemahan. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam sudah banyak. Dan ini perlu kita analisis. Atau juga kita mungkin menggunakan model analisis fungsi produksi, ada input, output, proses. Ya. Input kita analisis. Ya, mungkin yang sekarang baru jadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di pendidikan Muhammadiyah, ya sekarang ini baru proses PPDB. Ini kita analisis sungguh, dan ini bagian input yang sangat penting. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di lapangan sudah berusaha sungguh-sungguh, ikhtiarnya sudah luar biasa. Tentu harus jangan ditinggalkan yang namanya doa dan ikhtiar. Tentu di samping PDB, saya menekankan ini masih ada waktu, ya, terus dioptimalkan. Kemudian juga bisa kita menganalisis dari proses yang saya lihat sekarang ini fokus banyak orang itu prosesnya. Proses, terutama pada proses pembelajaran. Yang ini juga banyak hambatan, karena memang mau ketemu juga sulit. Menggunakan model daring, virtual, dan sebagainya juga banyak persoalan. Ya, saya mengamati di beberapa, itu di bulan pertama itu masih semangat model pembelajaran daring ini. Tapi di bulan-bulan berikutnya sudah semakin berkurang. Termasuk saya juga begitu. Dulu masih semangat, sekarang namanya koreksi pekerjaan ini sudah mulai beratnya. Dan tentu kita analisis output kita. Dan kemarin ibu-ibu, bapak-bapak kita baru saja melepas siswa di kelas akhir, baik dari tingkat PAUD sampai di SLT atau perguruan tinggi. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, bicara pendidikan di Indonesia, tentu kita tidak bisa lepas dari standar nasional pendidikan yang ada 8 unsur itu. Dan ketika di AUM pendidikan di Muhammadiyah, tentu standar itu pasti ada standar plus lagi, lebih lagi. Ya, tidak cukup standar minimal yang ada ditentukan oleh BSNP. Ada tambahan lagi standar pendidikan di Muhammadiyah. Dan biasanya standar-standar itu, asesmennya, penilaiannya itu melalui akreditasi. Ya. Juga melalui model yang lain, misalnya SPM, standar pelayanan minimal. Kemudian juga tentu penilaian dari eksternal, pihak luar ini juga bisa mencerminkan sejauh mana satuan pendidikan itu bisa mencapai atau SPS standar pendidikannya itu optimal. Tidak hanya minimal tapi optimal. Ya sekarang ini mungkin soal akreditasi agak problem ya, tetapi tetap jalan meskipun sistemnya berubah dari serba langsung, serba dokumen-dokumen hard copy, mungkin sekarang ada perubahan, jadi mungkin agak soft copy lewat itu dan seterusnya. Dan saya yakin akan agak disederhanakan. Tetapi mengingat bekerja di rumah ini banyak yang proses akreditasi jadi berhambat. Tapi mudah-mudahan nanti setelah sesi ini, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak bisa mengikuti diskusi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan akreditasi. Standar dari masyarakat jadi penting ya, jadi penting sebab
Ketika masyarakat itu menilai satu lembaga kita itu bagus, biasanya akan memunculkan kepercayaan. Dan ketika masyarakat percaya, ini masyarakat akan mensupport lembaga pendidikan kita, satuan pendidikan kita. Entah itu support dana, support dukungan apa, termasuk support calon-calon siswa. Dan di beberapa sekolah di Kulon Progo ini juga saya lihat ada yang support terhadap sekolah sudah bagus di Muhammadiyah. Yang lain juga bagus, hanya memang butuh perjuangan yang terus-menerus. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati, tentu di aspek standar pendidikan, entah lewat akreditasi, SPM, dan yang lain perlu diupayakan terus. Meskipun yang tidak akan akreditasi ya tetap harus menyiapkan aspek-aspek standar pendidikan itu optimal, apalagi di Muhammadiyah. Kita branding kita kan AIK, Al-Islam Kemuhammadiyan, dan bahasa asing juga ya, tetapi bahasa asing memang bahasa Arab juga belum optimal juga. Tapi paling enggak yang jadi program di Kulon Progo ini adalah tentang Al-Quran ya, tahfidnya. Kita pun 2 tahun yang lalu sudah melonsing ya tentang tahfidz Quran di tingkat sekolah dasar. Ya, di SMP belum ada program itu yang diprogramkan oleh pimpinan daerah. Dan masyarakat kita itu masih berharap di aspek-aspek keunggulan tertentu. Tentu kita tidak bisa meraih keunggulan seluruh aspek. Yang bisa kita optimalkan, kita berikan keunggulan. Nah, selanjutnya mungkin biar nanti Bapak yang lain yang melengkapi, ini adanya situasi COVID ini memang menuntut kita untuk mengadakan adaptasi, perubahan, penyesuaian, dituntut fleksibilitas. Jadi tidak seperti kemarin ya. Kemudian kreativitas dalam segala aspek, terutama dalam proses baik itu dalam pengelolaan pendidikan, dalam proses pembelajaran dan yang lain-lain. Keterbatasan sumber-sumber daya karena dampak COVID, ya, ini tentu diakui atau tidak pasti akan mengganggu semuanya. Oleh karena itu tentu kita harus berpikir untuk prioritas. Mana yang harus kita optimalkan dulu, yang tidak begitu prioritas tidak perlu kita push, kita dorong. Yang prioritas tetap kita jaga. Kemudian ya nanti tentang pelaksanaannya bagaimana dari MCG Kulon Progo, saya kira nanti biar dimasukkan kalau ikut di seminar Zoom ini. Nah, protokolnya bagaimana itu dimampu sangat ketat. Saran saya juga ini, meskipun BDR belajar dari rumah, saya tidak tahu nanti penerapannya bagaimana, tetapi kelihatannya yang diawali dulu dari SLA, dicoba kemudian SLP, jalan bagus baru SD, jalan bagus baru PAUD, kira-kira begitu. Nah bagi ibu-ibu, bapak-ibu di PAUD, di SD, SMP ini memang mungkin masih ada persoalan karena mungkin masih lama. Karena itu saya sarankan ini hubungan sekolah dengan keluarga, guru siswa itu harus tetap dirawat. Entah itu secara langsung, entah itu langsung misalnya dipanggil ke sekolah atau lewat virtual atau model kunjung. Ya. Sebab kalau hubungan sekolah dengan orang tua, guru dengan anak itu tidak intens, rendah, itu punya dampak yang tidak baik bagi sekolah. Karena itu bagaimana caranya hubungan ini terus dirawat, dijaga, diintensifkan. Ya. Nah, tapi saya kira sesekali orang terbatas, sesekali insidental, mungkin juga nggak ada persoalan dipanggil.
Atau mungkin dengan model guru kunjung, ya. Mungkin di satu lingkungan ada 4 orang, jadikan satu gurunya mengunjungi kira-kira setengah jam, 1 jam, jadi satu hari bisa berapa kunjung berapa. Ini juga salah satu model untuk merawat hubungan dengan siswa. Dan untuk anak-anak itu memang model pembelajaran virtual daring juga masih banyak hambatan. Karena itu kalau memungkinkan model-model ini bisa dilakukan dan itu tidak melanggar. Ketika protokol tetap harus dijaga, jangan sampai ketika kita lepas kontrol nanti ada isu wah di sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi klaster COVID. Itu sungguh stigma yang sungguh nilai yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Dan tentu jaringan harus diperkuat untuk mengoptimalkan sumber-sumber belajar di lapangan. Nah, dengan kalau di tingkat AUM, di tingkat satuan pendidikan ya dengan pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, terus kita harus selalu berhubungan dengan mereka. Mungkin saya bicara ini saja, selanjutnya dia dilanjutkan oleh Pak Mawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua PDM yang saya hormati, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita rayakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi waktu yang terbatas kita bisa berlakukan, apalagi sudah sekian waktu kita tidak ada di tengah-tengah anak kita dengan kondisi dampak dari pandemi yang masih saat ini belum reda. Harapan kita ya dalam beberapa bulan yang akan datang itu sudah usai dan kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Ibu Bapak yang saya hormati, langsung saja punya waktu. Ternyata karena nanti memang memungkinkan itu ada kegiatan seperti ini masalah akreditasi dan levelnya nasional. Dan kami sudah mendapatkan. Saya ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Itu masalah PPDB yang ini sedang hangat-hangatnya itu untuk khususnya SD dan SMP, MI, MTS itu kalau PAUD kami tidak sih ya itu TK ada nanti dia TK ya kami ada di sini karena untuk SD dan TK itu kalau untuk negeri tidak masalah karena sudah diatur sebenarnya buat kita kan lain. Hanya aja sering bagi mereka yang kepala sekolahnya itu sok lupa kalau dia itu memimpin sekolah Muhammadiyah, sekolahnya itu sekolah Muhammadiyah, sehingga sering diakibatnya itu peraturan negeri, ya itu tidak salah, tapi kita itu mempunyai kendaraan, mempunyai rumahnya itu rumah Muhammadiyah, sehingga di dalamnya itu yang mengatur ada Muhammadiyah. Sehingga di sini sinergi antara SD, MI dengan TK ini masih belum sinergi saat ini. Jadi masih perlu untuk masa-masa yang akan datang, baik Dikdasmen PDM seperti saya dengan Dikdasmen PDA itu harus bersinergi dan di bawah itu TK, ABA, Satuan Bogor dan SD itu bersinergi. Ada yang masih berjalan sendiri, bahkan ada yang sangat kronis dekat TK ABA jadi satu di situ, tapi sebagian besar anak-anaknya itu tidak masuk di sekolah itu ada karena kepala sekolahnya SD dan kepala sekolah TK itu tidak saling menyapa, itu kelihatan jauh. Nah ini yang perlu disinergikan sehingga memang seperti dikatakan oleh Pak Ketua PDM tadi itu ada dialog, tidak saat-saat dibutuhkan seperti ini baru bukan atau TK.
dengan harapan TK bisa masuk itu tidak, tapi sedini mungkin awal tahun ajaran dibangun kerjasama dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak TK dan juga orang tua itu tertarik kepada SD. Di sisi lain, SD-nya itu sendiri juga harus diintrospeksi untuk meningkatkan kualitas daripada kegiatan pendidikannya, itu pelayanannya itu sudah ditingkatkan. Saya sendiri pun tidak akan mau menyekolahkan SD yang mungkin pelayanannya tidak baik. Masuk jam 9, pulang jam 8, itu ada dunia itu kecandain. Itu satu contoh itu yang ekstrim saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itulah kemarin PWM menyampaikan edaran mengenai masalah PPDB ini, edaran nomor 7/1 April itu diutamakan untuk saat ini PPDB disesuaikan dengan menggunakan online sesuai kondisi sekolah masing-masing. Itu kalau mungkin itu. Tapi kemungkinan bagi kita sekolah swasta usaha untuk PPDB yang secara online itu tidak membuahkan hasil yang benar. Oleh karena itu tidak dasarnya mungkin kepala sekolah sudah mengalami juga di kepala sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan kepala sekolah TK, sehingga kepala sekolah TK memberi kesempatan si kepala sekolah SD tadi untuk juga berkomunikasi dengan orang dengan wali murid di TK itu, sehingga itu satu arah di dalam sinergi dalam rangka kita mengembangkan awal pendidikan di Muhammadiyah. Tapi itu kecil yang terjadi. Itu tadi satu permasalahan yang ada itu sering terjadi. Memang ada satu sekolah TK SD jadi satu tapi tidak saya menyapa. Itu beberapa contoh yang bisa disampaikan. Dan mungkin mudah-mudahan yang kemarin seperti itu sekarang sudah berkurang gitu. Yang kedua, itu tadi kepala TK itu kebanyakan ada pegawai negeri yang oleh pemerintah, sehingga dengan dia sebagai pegawai negeri aturan dinas pendidikan itu yang mutlak diikuti. Jadi ya artinya seperti itu yang membaca, tapi ya mungkin ya mudah-mudahan tidak saya salah itu yang mengarahkan anak-anaknya TK ke sekolah TK Aba ke sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah itu mungkin juga belum begitu seluruhnya yang mengarahkan seperti itu. Hanya misalkan sebenarnya terserah mau kemana monggo itu. Tapi di sisi lain saya juga bergembira beberapa pantauan kami mulai kemarin ketika Bapak Ibu kepala sekolah atau guru mengambil jarak di PDN ini itu memberi informasi yang membedakan. Walaupun ya sedikit-dikitnya itu mereka sudah dapat walaupun tidak, tapi ada yang sudah belum, ada yang 18, ada yang 24, ada yang 26, ada yang 10 dan lain-lain. Tapi alhamdulillah untuk sekolah Muhammadiyah seperti itu. Bahkan sekolah-sekolah yang didukung oleh masyarakat sekolah itu sekarang malah juga menolak untuk tidak bisa menerima lagi di dalam penerimaan siswa baru. Ini pantauan kami secara lisan ketika saya bertemu di PDM maupun ketika pada waktu itu di Wonosobo 1 dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, oleh karena itu saya berharap itu ini masih ada kesempatan dari teman-teman kepala sekolah SD yang ya masih belum mendapatkan sama sekali. Itu harapan kami berdaya upaya untuk bagaimana caranya agar adik-adik kita di TK, anak-anak kita di TK, terutama orang tuanya, itu tertarik masuk di SD Muhammadiyah maupun ini butuh pendekatan-pendekatan yang tadi PDM tidak bisa didadak. Ketika kita butuh baru kita nyedak. Tapi
kita butuh waktu yang lama secara sinergi kepala SD dengan TK. Mungkin pada saat TK wisuda, mungkin sekarang musimnya musim wisuda sudah budaya, kepala SD-nya datang. Atau mungkin dengan membawakan apa yang menjadi daya tarik bagi adik-adik kita supaya bisa kepala SMP datang ke SD ketika mungkin SD ada acara pengembalian siswa kepada orang tua. Kita waktu bicara 5-10 menit untuk menyampaikan apa yang ada di sekolah itu. Ini dalam rangka penerimaan siswa baru untuk tahun ini. Memang kalau untuk negeri itu baru dimulai besok tanggal 22 ya. SD apa? SD 3 itu nggak salah kan udah buka ya bro. Itu untuk negeri, itu baru dimulai itu dan saya yakin untuk negeri sebelum tanggal itu secara koordinir yuridis belum berani untuk lima. Tapi saya mendengar mereka sudah banyak masa kalau saya beberapa guru negeri aja sudah itu datang ke sekolah ke tempat orang tua murid lulusan TK itu mendekati dengan membawa oleh-oleh, membawa macam-macam itu tetangga saya yang juga tadi malam saya berdayakan dulu SD itu juga begitu. Sehingga sudah dan mereka pun juga sama dengan kita di sekolah Muhammadiyah. Pak itu juga sekolah elektronik, tapi kan bagi sekolah negeri muridnya sedikit pun tidak belum dari segi pembiayaan. Itulah nanti kami bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, PPDB yang ini berjalan nanti diikuti dengan kemudian pelaksanaan tahun ajaran baru. Pelaksanaan tahun ajaran baru itu yang kemarin sudah disebarluaskan bahwa tahun ajaran baru tetap tidak berubah. Tanggal nanti 13 Juli bulan depan ini itu mulai tahun ajaran baru. Ini waktunya tetap itu. Tapi kan proses kegiatannya itu kan tidak serta-merta anak dimasukkan, orang tua masuk karena kondisi itu. Kita tetap memperhatikan pertama keselamatan jiwa dan kesehatan para peserta didik, kesehatan gurunya, orang tuanya, dan tenaga pendidikan lainnya mungkin di SLTA, SLTP itu. Kemudian kita juga memperhatikan pandemi COVID ini belum reda, terutama di 34 provinsi di Indonesia itu masih korbannya itu masih seperti itu. Bahkan banyak pakar mengatakan kita itu berada dalam sisi puncak COVID itu, belum artinya menurun dengan drastis. Kemudian kita sehubungan dengan pandemi itu protokol kesehatan itu kita harus mematuhi. Namun sisi lain kita sekalipun ada pandemi itu kepentingan peserta didik itu harus kita perhatikan juga. Tidak berarti karena ada pandemi kemudian anak begitu saja tidak kita openi. Oleh karena itu ditetapkan pendidikan di Indonesia dimulai awal tahun ajaran itu tanggal 13 Juli tahun 2020 itu hanya saja proses pembelajaran tatap muka yang luring itu dilakukan nanti setelah pandemi COVID itu dinyatakan aman oleh pemerintah. Sebelum itu saya pikir tidak akan bisa untuk kita secara apalagi untuk SD ya tatap muka secara langsung. Karena anak-anak kita di SD dan juga SMP itu masih butuh pendampingan. Butuh pendampingan banyak sekali yang sehubungan dengan protokol kesehatan. Nah, untuk itulah maka saya juga berharap sekalipun seperti itu untuk misalnya saja pemberian orang tua, pemberian siswa kelas 6
kepada orang tua itu harapan kami dengan memperhatikan protokol kesehatan syukur bisa diberikan waktu di sekolah untuk informasi beberapa hal dan juga dalam rangka mengembalikan orang tua itu, mengembalikan si anak itu kepada orang tua yang bersangkutan. Tentu saja dengan mungkin sekolah-sekolah yang bersangkutan ada dengan kepada orang tua itu. Juga nanti Bapak Ibu, orang tua kelas 1 yang tahun ajaran 2020-2021, harapan kami dengan memperhatikan protokol kesehatan, Bapak Ibu kepala sekolah bisa ngaturi mereka orang tua kelas 1 itu di sekolah itu untuk tatap muka sementara itu, tanpa ada tatap muka informasi langsung. Ya maaf saja kalau kita sistemnya seperti ini mungkin ya tidak berpisah minggu lah, hanya kelas. Sehingga harapan kami orang tua murid kelas 1 baru nanti dengan memperhatikan protokol kesehatan itu diatur di sekolah untuk diberi informasi tentang pendidikan dalam rangka COVID-19 pandemi ini belum usai. Bagaimana nanti pelaksanaannya, yaitu yang dinamakan belajar yang di rumah gitu lah, belajar pembelajaran jarak jauh untuk belajar dari rumah. Nah untuk itu setelah itu dijelaskan mungkin yang berapa yang monggo saja lah itu sesuai dengan kemampuan sekolah dan kemampuan orang tua untuk menegosiasi apa yang dipersiapkan supaya orang tua kelas 1 nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah itu, dan sekolah itu pun juga bisa menyesuaikan kepada orang tua yang itu. Karena saya yakin untuk sarana prasarana di rumah pun mungkin juga ada beberapa yang menjadi kendala sehingga belajar dari rumah itu tidak bisa terlaksana dengan optimal. Nah untuk itulah pertama yang saya harapkan itu sekolah itu atau madrasah itu bisa membentuk informasi teknologi sekolah masing-masing, terutama yang diketahui oleh kepala sekolah. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dari rumah. Gitu. Dan tim informasi teknologi yang diketahui oleh kepala sekolah itu harapannya bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan para siswanya, dan di samping itu dengan sesama teman di sekolah bisa memberi semacam pelatihan dengan sesama gurunya itu, sehingga guru itu sendiri bisa saling meningkatkan kemampuannya dalam rangka memberikan pembelajaran kepada para siswa yang dilaksanakan di sekolah dan siswa ada di rumah. Yang pertama, membentuk tim informasi teknologi. Yang kedua, itu sekolah harus membangun komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dalam hal mempersiapkan mental untuk keberhasilan proses belajar jarak jauh. Nah, dengan adanya tim informasi teknologi ini akan memberikan bagaimana orang tua itu mengikuti apa yang diinginkan oleh sekolah di rumah, di samping juga nanti ujung-ujungnya mendampingi putranya di rumah itu, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua itu bisa dibangun itu dan harapannya nanti ujung-ujungnya si orang tua itu pun akan memberikan informasi dan nasihat kepada anaknya, sehingga anak itu ada kesiapan mental untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh itu, pembelajaran dari rumah. Kemudian sekolah diharapkan juga menanam individu dalam keluarga itu, yang dapat keluarga itu yang dapat secara langsung membagi peserta didik. Karena keluarga dari anak-anak kita itu kan
macam perbedaan dalam keluarga itu. Ada yang mampu menampung informasi secara daring, ada yang tidak dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini perlu ada beberapa apa ya kita kenali sehingga kita bisa di sekolah itu kepala sekolah itu bisa bagaimana membangun sistem atau mencari sistem yang pembelajaran itu bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian sekolah itu menentukan juga teknologi media dan sumber daya yang tersedia itu bagi guru itu apa dan bagi peserta didik itu apa saja yang bisa dilakukan untuk menerima pelajaran itu. Mungkin bisa dengan bahan pembelajaran cetak itu. Mungkin radio yang mudah murah meriah itu. Tidak tergantung dari apa itu jaringan itu. Jadi mungkin di pucuk gunung sana pun radio akan bisa diterima. Kemudian audio, video, TV, tiap rumah punya TV. Gitu. Kemudian ada yang menggunakan berbasis komputer, internet, gitu. Dan bahkan ya ada berbasis telepon. Ini tentu saja dengan memperhatikan kemudian akses bagi peserta didik. Inilah sebabnya mengapa pembelajaran jarak jauh itu belum bisa secara optimal karena wilayah kita itu luas dan belum semua wilayah itu terjangkau oleh jaringan yang diharapkan. Jaringan internet itu mungkin ada beberapa daerah yang belum terjangkau. Nah, oleh karena itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas, sehingga sekolah diharapkan bisa untuk membangun komunikasi daya orang tua terkait, dapat membangun komunikasi orang tua yang terkait tentang masalah jadwal pelajaran itu apa yang akan disampaikan. Itu kemudian bagaimana pengerjaan tugas, termasuk ini siapa yang Bapak Guru, siapa yang tidak. Ini ini sudah 2 menit lagi, ini masih banyak sebetulnya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Jadi pembelajaran dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini, yang pembelajaran daring ini sumber belajar ini menggunakan internet. Kemudian yang kedua, pembelajaran bisa dilakukan dengan media berbasis internet seperti WhatsApp, itu Google Classroom, itu Google Meeting, Zoom seperti saat ini itu. Inilah yang monggo mungkin sekarang Bapak Ibu orang tua itu sudah banyak yang familiar terhadap masa-masa ini. Yang mudah-mudah kalau kelahiran yang tua seperti saya itu sudah gagap itu teknologi itu capek itu adalah ini. Kemudian yang pembelajaran kalau mungkin tidak terjangkau jaringan itu tidak punya alat-alat internet seperti yang saya sebutkan tadi, itu pembelajaran luring ya luar jaringan itu guru bisa mengambil sumber belajar itu dari lingkungan yang sekitar itu banyak sekali. Jadi tidak usah kita mengatakan punya hadis itu pembelajaran yang sumber belajarnya itu tersedia di lingkungan sekitar banyak sekali, tidak tentu. Atau mungkin pembelajaran dilakukan dengan buku paket, dengan modul, dengan LKS dan lain sebagainya. Nah, kemudian samping itu, ini sekarang ini kan di jam 9 ini di TV, ya di TV itu kan nggak salah itu ada itu sumber belajar yang tersedia di TV dan juga radio yang disediakan oleh pemerintah. Instagram PPLI nasional itu ya, itu tayang pulang tadi malam, kalau planet di 9 tayangkan. Ini juga mengandung pendidikan. Walaupun ini orang-orang pelakunya itu dari luar itu, tapi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran dari orang tua murid, sehingga harapan kita orang tua murid bisa
mendampingi dengan sebagainya. Memang sekarang ini yang ikut sekolah tidak hanya siswanya, tapi orang tua itu juga sakit itu mendampingi anak-anaknya, dan tidak sedikit yang sadar bahwa oh ternyata juga tidak mudah. Tapi harapan kita anak-anak ini sulit dari apa yang maksudnya banyak sekali yang saya untuk pembelajaran awal tahun ajaran. Tapi setidaknya itu sekali lagi saya mohon supaya komunikasi tetap berjalan. Rekan-rekan kepala sekolah SD, khususnya SMP juga, itu alangkah baiknya dengan memperhatikan protokol kesehatan, orang tua tak satu baru dijalankan untuk diberi informasi awal ketika beliau itu menyekolahkan budak-budak itu. Terakhir, saya minta kepada baik kepala sekolah SD, MI, SMP, RP, untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kemudian nanti proses pengisian itu nanti Bapak Ibu bisa mengetik, nanti Bapak Ibu bisa mengetik. Nanti yang pengen menyampaikan gagasannya, pertanyaannya nanti bisa gantian. Tapi karena ini ada 45 partisan, kita berharap nanti Bapak Ibu bisa memberikan kode yang kita harapkan ada di bagian emotion. Itu Bapak Ibu bisa melambaikan tangan, nanti siapa yang kemudian bisa kami pantau ada yang memberikan, nanti kita buka bisa panggil namanya untuk bisa bertanya dulu siapa, dan nanti akan diganti oleh persyaratan ataupun dari narasumber. Begitu gitu Bapak Ibu yang berbahagia. Monggo yang mau bertanya bisa mengklik bagian yang bawah. Maaf Pak, boleh nggak kami yang sini? Karena ini teman-teman saya foto nggak bisa buka. Oh iya. Monggo dipersilakan untuk. Oh ya, ada beberapa persoalan katanya di TK apa sempat tidak bisa join karena ada persoalan bisa masuk, tapi kita coba untuk bisa memberikan informasi. Biar masuk ke teman-teman kok saya pantau kok nggak bisa masuk, iya gitu. Ini sih waktu teman-teman nggak satu pun nggak masuk ya Bu. ada satu TK Ada ya? Bukan. Dekat. Iya. Monggo kepada Bapak Ibu yang pengen memberikan pertanyaan, nanti pastikan bahwa di sound Bapak Ibu itu handphonenya sudah terbuka baru bisa menyampaikan. Nah, sekarang sudah saya off-kan, Bapak Ibu bisa langsung mengklik unmute, tetapi pastikan setelah tanda mic itu bisa terbuka baru berbicara. Monggo, siapa dulu yang akan bertanya? Untuk yang ada di kantor dulu, monggo Ibu dari pimpinan TK apa? Ya. Baterainya? Aduh. Persen. Jangan diaktifkan. Karena terlalu dekat ini saya matikan aja. Nggak jadi. Oh video ku bisa kena wetan lor.
yang menurut kami bisa terpenuhi 13 Juni. Namun ini kita oleh SP dan pimpinan pusat diminta untuk menanyakan kepada orang ada tadi bisa dengarkan Bapak Ibu, tapi bisa dengarkan Bapak Ibu, bisa nggih? Bagi kalian kami ulangi lagi sampai kalian kami jadi tahun pelajaran baru sudah resmi tidak ada khilafiyah tanggal 13. Kita itu dulu, maka kita baru diperkenankan untuk memasukkan sekolah kita masing-masing dengan aturan sesuai dengan tugas nasional. Yang pertama, masuk berjenjang dimulai dari SMP, SLTP dan SLTA. Kemudian 2 bulan berikutnya baru SD dan TK. Kemudian TK 2 bulan lagi setelah SD. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami. Kemudian protokol kesehatan yang harus dilakukan ketika nanti kita dinyatakan sebagai zona hijau. Yang pertama, persetujuan orang tua siswa. Persetujuan orang tua siswa ini menjadi satu hal yang wajib, karena ketika orang tua siswa tidak setuju, kita bisa mewajibkan siswa itu masuk. Oleh karena itu persetujuan orang tua siswa ini boleh masuk atau tidak, ini menjadi satu hal yang wajib. Kemudian yang kedua, suhu badan menggunakan termogan ini wajib kita lakukan. Berikutnya adalah menjaga jarak pada saat menunggu dan ketika selesai. Demikian juga ketika proses pembelajaran, yaitu kalau Muhammadiyah itu menggunakan jarak 2 meter. Kalau nasional itu 1,5 meter. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian, kita menjaga jarak aman tentunya. Kemudian tidak satu anak. Kemudian maksimal KBM itu 3 jam. Kalau aturan sebelumnya itu 4 jam. Nasional kemarin menyampaikan 3 jam. Tidak ada ekstrakurikuler, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah kegiatan. Selalu disiapkan disinfektan, kemudian hand sanitizer itu selalu digunakan untuk melap meja sebelum dan sesudah dilakukan oleh siswa. Kemudian kantin di-off-kan, membawa bekal sendiri, kemudian mengatur jumlah yang hadir Bapak Ibu. Ini mengatur jumlah yang hadir menjadi satu yang harus kita lakukan, karena tidak mungkin dalam jumlah luasan sekolah kita itu ketika misalnya jumlah luasannya itu 10 kali 10 kemudian ditempati oleh 120 siswa, itu pasti akan tidak teratur dan akan terjadi kerumunan. Oleh karena itu mengatur jumlah yang hadir ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu guru maupun siswa itu menggunakan ketika pada saat di sekolah menggunakan yang pertama masker, sarung tangan, dan face shield. Nah itu Bapak Ibu. Ada 3 hal itu. Untuk sarung tangan ini tambahan aturan baru, karena bagaimanapun juga seseorang kadang tidak terkontrol megang apa, kemudian megang apa, nanti megang anak-anak tanpa sarung tangan, dan ketika pakai sarung tangan nanti bisa dibuka, bisa dilepas, bisa dipakai kembali. Begitu Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang menjadi perhatian Bapak Ibu yang akan menyelenggarakan pendidikan jika nanti zonanya adalah zona hijau. Kita boleh tetapkan sebagai zona hijau, dan kalaupun nanti zonanya itu hijau, boleh memasukkan siswa, namun statusnya tetap IDR. Nanti mohon untuk dibuka aturan Kementerian
kemarin keputusan bersama 4 kementerian, nanti mau dibuka lagi di sana sudah ada aturannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan, saya undur diri. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Pak Ismail Taufik, Ya. Kalau untuk pesantren bagaimana, Pak? Halo. Ada 4 perangkat yang kemudian masuk semua ya? Sudah bisa dengar? Unmute ya, di unmute gimana? Baik, untuk pesantren Pak Ismail Taufik, nanti akan kita share edaran dari PP itu sudah mengatur pesantren. Jadi pesantren itu menurut edaran PP dan menurut gugus tugas pusat dan juga keputusan bersama 4 menteri kemarin itu masuk yang paling akhir. Itu pun dengan protokol kesehatan, yaitu dengan memasukkan secara bertahap, kemudian di karantina, kemudian baru berikutnya begitu di karantina, berikutnya karantina, sesuai dengan kapasitas pesantrennya masing-masing. Jadi ada misalnya satu pesantren memiliki 100 kamar, maka kamar yang akan digunakan untuk santri itu di-off-kan, kemudian yang lainnya digunakan untuk karantina. Nah, itu monggo untuk dihitung di pesantrennya masing-masing kira-kira itu setelah nanti dinyatakan zona hijau dan dinyatakan setelah sekolah itu masuk begitu. Kemudian ada, karena pesantren ini berasal dari banyak daerah, itu satu syarat yang harus dilakukan oleh pimpinan pesantren, yaitu dengan mewajibkan rapid test atau swab. Jadi tidak hanya sebatas termogan tersebut. Aplikasi biayanya dari mana ya Pak? Jadi Bu. Saya itu mahal itu masih. Ya, rapid test di PKU paling murah 221. Untuk pelajar 225. Untuk pelajar. Semua pelajar atau khusus pelajar Muhammadiyah? Semua pelajar, mahasiswa, guru. Jadi seperti anak saya bisa ya? Bisa. Jadi semua pelajar termasuk guru itu boleh dengan harga itu 225. Itu guru juga? Ya. Tapi kapasitasnya terbatas. Kalau suami saya bisa nggak ya? Ya, asal guru bisa menunjukkan gurunya boleh. Asalnya pengen juga sih. Kalaupun tidak memakai guru itu ada menggunakan kartu ya. Kalau NPR, alhamdulillah semua punya. Terus yang lainnya? Nggak ada yang paling lagi ya. Monggo, atau sudah dianggap cukup? Sebenarnya ada pertanyaan begini Bu. Jadi kurang kesinambungannya antara antar jenjang mulai dari TK, SD, SMP sampai tingkat SLTA. Alangkah besarnya
Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, ketika kesinambungan ini menjadi satu yang kita pegangi bersama. Misalnya TK, kemudian guru dan kepala sekolah komit untuk memasukkan ke SD Muhammadiyah. Demikian juga SD nanti naikkan ke SMP Muhammadiyah dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Ini juga akan menentukan seberapa keberhasilan pengkaderan kita. Jadi pengkaderan kita itu rendah karena itu tadi. Jadi jenjangnya itu tidak berurutan. Jadi perlu kita musyawarahkan bersama, dan mungkin nanti di HSB kita ada acara khusus menghadirkan ibu-ibu Aisyah yang kompeten di dalam hal ini bisa memberikan support kepada guru-guru TK. Atau suwun. Setuju Pak. Iya. Kayaknya perlu itu memang. Jadi Muhammadiyah itu perlu mungkin dia memfasilitasi pertemuan gitu ya. Yang namanya pertemuan memang perlu ya, pertemuan pengurus. Mungkin antara IKABA. Kemudian kalau TK itu kan kita persatuannya IKABA. Nggak tahu kalau SD. Nah itu mungkin perlu BKS. Nah itu perlu. Pertemuannya jangan hanya menjelang kita PPDB aja, tapi ada pertemuan rutin mungkin per 3 bulanan atau per 2 bulanan seperti itu. Jadi paling enggak kita juga tahu kondisi BKS. Ya. BKS juga BKS tahu IKABA dan sebagainya. Karena sama ini kan kita seolah-olah memang tidak tidak ada hubungan ya seperti itu ya. Kecuali kalau mungkin per unit, per lembaga datang sendiri ke sekolah. Padahal yang datang ke sekolah kami itu tidak hanya sekolah negeri itu juga datang, bahkan jauh hari sebelumnya. Sekolah negeri itu mendatangi TK ada juga. Gitu. Nah itu yang kita bangun mau nggak mau kita bangun. Betul. Saya setuju itu Pak. Jadi tadi maaf ya, saya memang agak tidak tahu kok TK kamu disebut jujur aja. Mungkin ya saya maklum juga sih karena Muhammadiyah memang selama ini kita bawahi TK ya, karena SD sampai SMPA ya. Tapi terus terang saya tadi sempat kok kayaknya kok terasing sih di sini, saya merasa seperti itu kok tidak disebut kan, sering tapi tidak disebut ya. Jadi selalu SD, SMP, SLTA seperti itu. Jadi terasing juga memang sih kami, apalagi saya sendirian kan Pak di sini, nggak ada dari Aisyah. Kami difasilitasi untuk bisa saling bertemu, bertukar pendapat, mungkin menyampaikan masukan dan sebagainya. Terus kami juga dari IKABA itu ingin juga menyampaikan kepada SD Muhammadiyah ya terutama ke semua. Karena kadang-kadang saya pernah mendapati dibilangin kok kepala TK-nya nggak loyal sih, nggak mau memasukkan, nggak mau mengarahkan siswanya untuk ke SD Muhammadiyah. Bukan nggak mau kami itu mau. Bahkan dari jauh hari anak-anak belum tamat itu kita sudah memantau, sudah menanya nanti mau kemana nak. Kita sudah berusaha untuk promosi tentang SD Muhammadiyah atau MI Muhammadiyah itu sudah. Tapi lagi-lagi mungkin karena hubungan kita yang kurang antar lembaga, antar jenjang mungkin ya. Jadi lagi-lagi ya ini Pak aku berjuang sendiri gitu loh. Jadi guru TK itu merasa berjuang sendiri untuk anak-anaknya bisa masuk ke SD Muhammadiyah tanpa tidak dibarengi dengan, ya mungkin nggak semuanya sih, saya yakin nggak semuanya, tanpa dibarengi dari pihak SD sendiri untuk mau mendatangi kami, misalnya intens berhubungan dengan kami, tanyakan apa kayak dan sebagainya, itu kadang-kadang belum. Jadi kadang-kadang memang hubungan kami terjalin saat menjelang PPDB itu aja. Jadi mohon itu nanti ya Bapak dari pengurus Muhammadiyah, kami mohon fasilitasi kami agar kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar ide dan sebagainya, mungkin juga curhat, kita saling curhat dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ya, monggo Pak Ketua menanggapi dari ya, terima kasih Bu. Bisa Pak. Ini saya Pak.
Saya ketua 2 ya. Bu Rini dari IKTA. Jadi apa yang Ibu sampaikan memang kenyataan begitu, artinya meskipun Aisyah itu bagian Orto Muhammadiyah, dan kami berusaha untuk selalu hubungan, tapi memang dari aspek kerjasama ini masih terasa agak kurang sendiri-sendiri. Ke depan insya Allah akan kami koordinasikan lebih intensif, bukan hanya antar pimpinan, tetapi juga mungkin di level bawahnya lagi, sampai kepada koordinasi antar IKTA, BKS, dan seperti itu. Saya kira saya terima kasih, dan itu juga saya rasakan. Begitu, Bos, sementara ini. Tadi untuk maaf ya Pak, untuk pembelajaran tadi kan kalau nggak salah kemarin Pak Menteri memang menyampaikan. Jadi untuk yang zona hijau itu Juli Agustus itu bisa SLTA sekolah menengah ya, SLTA sama SLTP itu melakukan pembelajaran, tapi itu di zona hijau dengan aturan tadi pembatasan kalau nggak salah 18 ya per kelas ya, 18. Kemudian 2 bulan berikutnya itu SD, kalau nggak salah berarti September Oktober ya. Maksimal berapa Pak? 5 orang, 5 anak per kelas. Yang SD? Iya. Sebenarnya sama atau beda? Beda. Kalau TK 5 Pak. Oh gitu. Iya. SD sepertinya sama dengan mungkin 5 ya. Nah ini memang kalau di wali-wali kami karena mungkin merasa toh kita zona hijau, kenapa nggak ada pembelajaran aksen khusus gitu loh katanya seperti itu. Iya. Anak-anak sini juga sering video call sama saya, sama kami. Bosen gitu, kenapa sih kita nggak berusaha melakukan pembelajaran aja tuh? Aturan dari kementerian seperti itu kan. Nah, sedangkan kita sendiri juga harus mengikuti tapi gugus tugas COVID ya. Nanti itu tugas siapa Pak untuk kita mencari tahu dari gugus COVID? Jadi begini, yang gugus tugas itu otomatis kalau ketetapan amannya itu, ketetapan amannya yang menyampaikan nanti Pak Bupati. Jadi kita nunggu info ya, bukan kita sebut bulan ya. Nah, nanti secara otomatis ketika dinyatakan aman, itu Pak Bupati kan menyampaikan dasarnya dari gugus tugas tingkat daerah. Kemudian baru disampaikan ke kita. Tapi zona hijau itu kan seprovinsi ya, tidak hanya per kabupaten. Jadi seandainya mungkin Kulon Progo sudah dinyatakan hijau, tapi ada kabupaten lain belum, kan berarti tetap nggak berjalan. Tidak bisa. Karena alasannya begini. Jadi kenapa kok tidak bisa masing-masing kabupaten atau kecamatan itu? Karena antar kota, antar kecamatan itu transportasinya terhubung semua. Dan tidak ini menjadi satu kesatuan. Misalnya di sini kabupaten kita yang Sleman merah, kemudian Purworejo merah, jadi lalu lalangnya lewat tempat kita. Jadi nggak bisa tidak, kita mesti akan berdepan. Dan transportasi itu akan digunakan insight. Monggo Mas Sunyoto. Protokol kesehatan harus dipenuhi dengan mutlak. Izin dari orang tua, boleh tidak anaknya itu masuk. Kemudian yang satu, pemerintah setempat itu mengizinkan dari dinas Dikpora dan Bupati. Itu tentu saja dinas Dikpora dan Bupati itu minta informasi dari Satuan Tugas Penanggulangan COVID daerah. Itu mutlak harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya kita kuncinya ada pada pemerintah setempat. Klar itu atau tetap belajar di rumah. Itu yang saya ketahui dari itu. Baik itu TK, baik itu SDNI, SLTA maupun pesantren. Pondok pesantren lain lagi aturannya lebih rinci lagi. Pondok pesantren. Itu saya garis besar. Bapak Ibu tidak ada yang mundur besok, itu Pak Taufik. Pak Suparngat Bapak. Monggo Pak Parngat.
Bentar. Walah. Atau Pak Sunyoto, karena tadi melambaikan tangan dua orang ini, Pak Sunyoto atau Pak Pangat duluan, monggo. Gini, lagi masuk. Bentar. Masuk ini. Bentar. Iya. Halo Pak. Halo. Waalaikumsalam Pak Mawardi ya. Halo. Halo. Ini Pak, saya kan nanya. Halo. Ini sekarang baru pertama ya Pak, ini Pak saya masuk Pak. Iya. Ya, Bisa masuk Pak? Bisa. Bagus. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Mawardi, untuk tahun ajaran baru, ya, ini dimulai tanggal 13 Juli itu terus nanti protapnya tetap kita mulai saja Pak. Untuk tatap mukanya karena zona hijau itu dimulai dengan protokol kesehatan atau bagaimana Pak ini Pak? Sudah Pak? Aja. Oh gitu. Ya, gitu. Ya Pak. Tahun ajaran baru waktunya itu dibuka tahun ajaran baru tahun 2020-2021 13 Juli 2020 ya. Itu waktunya Pak. Tetapi tanggal 13 Juli dimulai tahun ajaran baru itu tidak serta-merta KPM-nya dimulai saat itu Pak. Karena kita memperhatikan beberapa tadi ada COVID yang masih belum reda, kemudian protokol kesehatan harus kita penuhi, mengingat juga kita di dalam zona hijau itu juga harus ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekalipun tahun ajaran barunya itu waktunya dimulai 13 Juli 2020, tetapi proses KBM-nya itu masih digunakan daring Pak, dalam jaringan. Jadi tidak langsung tatap muka. Oh, nah, gitu. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan daring itu, sehingga tadi sudah saya sampaikan sekolah dibentuk tim itu, tim teknologinya, informasi teknologi, sehingga bisa membangun hubungan antara orang tua murid di rumah dengan sekolah gitu. Tapi sekolah guru-guru tetap menyiapkan materi ajarnya itu disampaikan secara daring. Tentu di sini banyak kendala-kendalanya Pak. Ada yang juga jaringannya penuh bisa diterima, ada yang mungkin ya dadak metu mencari tempat yang bisa namanya dan lain sebagainya, itu kan ada Pak seperti itu. Dan TV pemerintah betul Pak. Termasuk bagaimana program itu disampaikan. Jadi hanya saja tadi saya sampaikan untuk orang tua kelas 1 baru kan pendaftaran baru kan dari juga kelas 1 baru, orang tuanya alangkah baiknya dengan memperhatikan protokol kesehatan itu dalam waktu yang relatif singkat itu diatur lalu ke sekolah, terutama orang tuanya itu mengetahui ini calon sekolah anakku. Kemudian sekolah menyiapkan informasi apa yang dibutuhkan kepada orang tua itu. Ya tentu saja mungkin sok-sok itu yang tidak disadari kepala sekolah itu sambat, ini ya itu dan sebagainya ya. Kalau memang orang tuanya bersedia mau ya monggo saja, tapi itu kan suatu hal yang sebagai sambilan saja dalam hal ini. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi tahun ajaran baru waktunya 13 Juli 2020 itu waktunya Pak, dimulai di situ. Tetapi KBM-nya itu tidak serta-merta tatap muka menanti dari pemerintah. Kalau itu juga ada izin nanti dari pemerintah dan Dekora dalam hal ini dan juga Pak Bupati, baru mungkin kita tatap muka. Kita semua sudah rindu sekolah Pak. Bocah-bocah itu. Iya Pak, iya Pak, iya. Terima kasih Pak Mawardi. Matur nuwun. Matur nuwun informasinipun Pak, matur nuwun. Assalamualaikum.
Enggak, yang lainnya mungkin kalau masih ada. Moga Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, karena tinggal beberapa saat, nanti kalau tidak ada ya kita akhiri secara resmi, tapi Zoom meeting akan tetap kita hidupkan. Materi yang lain-lain, kalau memang diperlukan ada tindak lanjut, ya ahad depan kita agendakan lagi Masjid Adjustment. Kalaupun dirasa perlu untuk membuka Zoom di sebelum hari Ahad besok, ya kita akan memfasilitasi untuk bisa menggunakan Zoom. Oke, Pak Helmianto, monggo waktu Pak Helmianto, monggo. Saya kira mau bertanya karena apa ada simbol. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya kira kita anggap selesai untuk hari Syiar Bermuhammadiyah yang kedua ini. Kalau memang ada sesuatu kaitannya dengan pengen ketemu kembali ataupun ada beberapa yang perlu didiskusikan menggunakan Zoom akan kita fasilitasi, tetapi karena untuk di pagi siang hari ini kita anggap cukup. Marilah kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mari kita tutup dengan menutup majelis. Oke, dari saya mohon maaf dan matur suwun awe perhatiannya, dan monggo kami persilahkan bisa menggunakan Zoom ini kalau misalkan masih diperlukan. Terus pindahan ini nasional itu juga nasional. Digabung. Nyambung.